Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Francisca Suci. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25890506076. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas 5 SD Negeri 001 Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan tema perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Selamat menyaksikan. Ya, salam pada guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk sebentar. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Bagaimana hari ini? Bahagia? Bahagia. Ada yang sedih? Tidak. Marco sedih? Tidak. Versa? Tidak. Roni sedih nggak? Enggak. Oke, bahagia ya. Semua bahagia hari ini ya. Oke, puji Tuhan. Kalau begitu, seperti biasa, sebelum belajar, kita akan memulai dengan berdoa. Oke, doa pembuka akan dipimpin oleh Yorin. Ya, silakan maju ke depan, Yorin. Karena ini adalah bulan Rosario, maka Ibu minta Yorin pimpin kita berdoa 3 kali Salam Maria. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yorin, silakan duduk. Sesuai kebiasaan kita, setelah doa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan dengan kebiasaan kita setiap pagi, yakni apa? Senam anak Indonesia hebat. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, bagus. Terima kasih karena kalian sudah mau hadir semua pada hari ini. Baik, Ibu mau minta tolong Roni. Roni, coba geser meja ini. Geser ke depan. Bisa nggak? Nggak bisa, oke. Bisa? Bantuin, kita coba sini deh. 1, 2. Oke, bisa? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Versa dan Nomi, silakan duduk. Bagaimana tadi Nomi? Geser meja sendiri bisa nggak? Nggak bisa, berat ya. Tapi setelah dibantu Versa bisa? Bisa. Kenapa? Setelah ada Versa, baru Nomi bisa. Karena ada apa di antara mereka? Ada apa di antara Roni dan Versa? Ada kerjasama. Maka setelah ada kerjasama antara Roni dan Versa, barulah mejanya bisa digeser. Itulah bentuk kerjasama atau saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Maka hari ini untuk lebih mendalami kerjasama itu, kita akan belajar tema yang berjudul apa? Coba baca bersama-sama. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Oke, terima kasih. Tema kita hari ini adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi.
Kalian ternyata sudah tahu contoh saling melengkapi tadi yang dilakukan oleh siapa? Versa dan Roni. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Angkat tangan. Oke, silakan Yorin. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan kisah Deborah dan Barak, menjelaskan bentuk kerjasama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta dapat menerapkan sifat saling menghargai antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk syukur atas lawan jenis yang diciptakan sebagai anugerah alam. Oke, terima kasih Yorin. Sekarang Ibu mau menunjukkan kalian sebuah gambar. Silakan diperhatikan. Ada gambar apa di sana? Ngapain mereka? Membersihkan kelas. Kita anggaplah ini kelas 5. Bukan di kelas agama, tapi kelas 5 kalian yang anak muridnya itu beragam. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada laki-laki, ada perempuan. Apa pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki pada gambar di sana? Mengut sampah, apalagi? Menyapu, apalagi? Mengepel, apalagi? Memasang lambang Garuda. Kemudian apa yang dikerjakan oleh perempuan pada gambar? Menyapu, terus? Mengepel, memetik sampah. Oke. Pada gambar yang Ibu tunjukkan, mana pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh anak perempuan? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semuanya bisa dilakukan. Karena semuanya bisa dilakukan. Perempuan bisa angkat tong sampah? Bisa. Kemudian kalau begitu, adakah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh anak laki-laki? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena bisa dilakukan dengan kerjasama. Ya, betul. Ya. Laki-laki boleh menyapu? Boleh. Laki-laki boleh ngepel? Boleh. Jadi dalam gambar ini tidak ada pekerjaan yang dibatasi hanya untuk perempuan dan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaannya, apakah bentuk kerjasama itu hanya terjadi pada zaman sekarang ini atau sudah terjadi sejak zaman dulu? Mari kita lihat, apakah kerjasama perempuan dan laki-laki itu hanya terjadi di zaman sekarang, zaman modern ini, atau sudah terjadi sejak zaman dulu sekali? Sekarang Ibu mau kasih lihat kalian sebuah kisah tentang siapa? Siapa? Kisah Deborah dan Barak yang diambil dari kitab Hakim-Hakim yang ada di Perjanjian Lama. Ya, simak video ini baik-baik. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Sudah simak videonya? Sudah. Oke. Sekarang kalau kalian sudah simak, mari kita dalami isi video tadi. Siapakah Deborah berdasarkan video tadi? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Silakan, ayo. Seorang nabiah, istri dari siapa? Lapidor. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kisah Deborah dan Barak? Silakan Yorin. Saling melengkapi. Oke. Pertama untuk dua jawaban yang kita bisa terima. Deborah adalah seorang siapa tadi? Nabiah. Siapa lagi? Nabiah. Nabiah itu apa? Nabi perempuan. Sekali lagi dia adalah nabi perempuan. Seperti yang kita tahu di dalam Alkitab, orang lebih banyak mengenal nabi laki-laki. Tetapi Deborah seorang
perempuan pun diangkat menjadi nabi. Artinya apa? Tuhan tidak membatasi siapa yang menjadi nabi itu, apakah harus laki-laki atau perempuan, tidak. Tetapi baik laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Itu Tuhan loh yang membuat aturan itu, ya. Maka kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kisah Deborah dan Barak tadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, ya. Bahkan ketika berperang, si siapa tadi, Barak bilang kayak gini, gimana Deborah, berangkat nggak kita perang ini? Kata si Barak, kalau kamu pergi, aku juga pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku juga nggak pergi, kata Barak. Lalu si Deborah bilang, ayolah gas kita, perang kita, gas. Pergi mereka berdua, perang melawan siapa? Melawan Panglima Sisera. Panglima Sisera. Sisera yang penyanyi dangdut gitu kan? Penyanyi hijau itu bukan ya? Ya, Sisera Panglima perang. Bukan Sisera yang nyanyi dangdut ya, tapi Sisera Panglima perang. Tapi ketika ada kerjasama antara Deborah dan Barak, mereka pun berhasil mengalahkan Sisera. Tapi mari kita lihat kenyataannya pada zaman sekarang ini. Ya, kita lihat kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Apakah sudah ada kerjasama yang baik atau justru ada ketimpangan? Mari kita lihat. Oh, kopinya mana ini? Mau bikin kopi dong? Mau coba pagi pakai kopi. Nyanyi sih nggak becus susu mah. Sudah disimak videonya? Aku akan bagikan lembaran ini ke setiap kelompok. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang kita bagikan sebelum belajar tadi ya. Ini ada lembaran. Silakan diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembaran yang dibagikan. Sudah jelas ya? Oke, ini silakan untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Sekarang jarak panjang ada di angka 1. 15 menit kemudian berarti di angka berapa? Di angka 4. Berarti waktu diskusi kalian akan habis ketika jarak panjang itu ada di angka 4. Silakan diskusikan bersama-sama. Oke, waktu tinggal 5 menit, jarum panjangnya sudah di angka 3. Oke, sudah selesai, waktu masih sisa 1 menit, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian membacakan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Karena tadi kelompoknya Ayla dan kawan-kawan sudah selesai duluan, jadi Ibu minta kelompok mereka yang lanjut. Oke, semuanya, mari kita simak presentasi kelompok Ayla dan kawan-kawan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama dibacakan oleh Yosia. Apa masalah yang ada di dalam video tadi? Suami tidak mau membantu istri dalam pekerjaan dalam rumah tangga dan tidak ingin mengurus anak karena katanya itu pekerjaan perempuan. Yang kedua dibacakan oleh Camilla. Apa perbedaan bentuk kerja sama suami istri dalam video tadi dengan bentuk kerjasama antara Deborah dan Barak? Deborah dan Barak bekerja sama dalam berperang, sedangkan suami istri di dalam video tadi bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga. Ketiga dibacakan oleh Deborah. Apakah kamu menemukan kasus yang sama seperti kisah suami istri tadi, baik di keluarga maupun di lingkungan sekolahmu? Jelaskan. Biasanya perempuan menyapu dan laki-laki memutik atau membuang sampah. Kadang ada yang mampu atau membuang sampah karena berkenan.
Oke, kelompoknya Marco dan kawan-kawan sudah menyimak jawaban dari kelompoknya Ayla? Sudah. Apakah kalian ada pertanyaan untuk mereka atau tanggapan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok Ayla dan kawan-kawan. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kita simak presentasi dari kelompok Kelly dan kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama dibacakan oleh Marco. Apa masalah yang ada di dalam video tadi? Suami tidak membantu istri dalam mengerjakan rumah tangga dan mengurus anak. Yang kedua dibacakan oleh Cia. Apa perbedaan bentuk kerja sama suami istri dalam video tadi dengan bentuk kerja sama antara Deborah dan Barak? Deborah dan Barak saling melengkapi dalam berpengalaman dan suami istri saling melengkapi dan bekerja sama dalam hal mengerjakan rumah tangga dan mengurus anak. Dan ketiga dibacakan oleh Tessa. Apa yang kalian mau membuat yang sama seperti kisah suami istri tadi? Baik, teman-teman teman sekolah dijelaskan jawaban. Ya benar, terjadi ayah tidak ingin membantu ibu dalam mengerjakan rumah tangga. Ya, sudah. Kelompok Roni dan kawan-kawan sudah mendengar? Sudah. Apakah kalian ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompoknya Nyorin? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Ya, maka kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu minta kalian semua berdiri sebelum ibu lanjut menjelaskan. Ya, sebelum ibu lanjut menjelaskan, mari kita peregangan dulu biar tidak bosan, biar tidak capek, biar tidak ngantuk ya. Mari kita bergerak dulu ya. Suami tidak mau membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Terima kasih Ayla. Tangan untuk saya. Tapi ada juga masalah dari istrinya. Apa masalah istrinya tadi? Tidak ingin berbicara dengan suaminya. Betul. Tepuk tangan untuk istrinya menutupi diri untuk berbicara dengan jujur kepada suaminya. Dia selalu merasa rendah terus. Dia tidak merasa dia itu setara dengan suaminya. Sehingga tidak terjadi kerjasama, istrinya bekerja sendiri, ya kan? Padahal laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan, meskipun berbeda, tetapi keduanya adalah cipta Allah. Padahal meskipun berbeda, sama nggak laki-laki dan perempuan? Beda. Apa bedanya tadi? Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Perempuan bisa menyusui, laki-laki tidak, ya kan? Tapi karena perbedaan itu, maka perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi. Kalau di dunia ini isinya hanya Roni dan Marco, apakah bisa punya anak? Tidak bisa, karena keduanya tidak punya rahim. Maka haruslah dunia ini isinya Adam dan
membagikan soal, hanya ada 4 soal saja. Kalian kerjakan selama 20 menit. Kemudian nomor 2 sampai 3 ini 3 juga kan? Ya, masing-masing juga. Kalau sudah semua perhatikan ke depan, mari kita lihat apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, coba siapa yang membaca yang pertama? Ya, silakan Josia. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, namun keduanya adalah cipta Allah. Yang kedua, siapa yang baca? Silakan Cia. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, silakan Eka. Untuk menjadi kesatuan yang saling melengkapi, keduanya harus sifat saling menghargai. Yang keempat, oke silakan Merin. Bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki antara lain. Terus, Saling mengakhiri, tidak menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Saling membantu, tidak menggunakan satu sama lain. iya. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini ada empat, ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan membagikan tabel refleksi. Tapi ini dikerjakan kalian selama 1 minggu ke depan dan dikumpulkan pada minggu depan, bukan hari ini, ya. Ibu bagikan dulu baru Ibu jelaskan, ya. Oke, berarti tabel kerjasama yang sudah aku lakukan di rumah dan di sekolah. Ada berapa bentuk kerjasama di situ? 10. 1. Bekerja sama dengan adik atau kakak membantu ibu menyapu. Kalau sudah, centang sudah. Kalau belum, belum. Jadi jawab dengan jujur, ya. Tidak boleh berbohong. Ada 10. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah paham? Roni paham? Marco paham? Semuanya paham? Kalau sudah paham, silakan simpan semua barangnya. Kalau sudah semuanya berdiri, ada berdepan. Kita akan bernyanyi 3 saat dengan Indonesia. Dengan 3 kali salam. Silakan saya. Menanda kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang sedang ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru